Lanjut, ini seumpama ada seorang yang kebiasaan bergibah di siang hari, di pagi hari, akan tapi kebiasaan gibah tersebut terbawa sampai bulan Ramadan. Apakah gibah tersebut dapat mengurangi pahala puasa seorang tersebut atau gimana, Ustaz? Oh begini ya, berarti kan yang ditanyakan adalah hukumnya ghibah di siang hari bulan Ramadan gitu ya? Iya, Ustaz. Ghibah itu memang dilarang oleh Nabi Muhammad. Di dalam hadisnya sudah banyak menjelaskan bahwa ghibah itu adalah larangan dari agama Islam. Larangan itu umum, apakah di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya itu sama. Jadi kita sebagai umat Islam dilarang ghibah atau berkata menyebarkan kejelekan saudara kita sesama muslim. Itu tidak boleh dan hukumnya berdosa. Ketika ghibah ini dilakukan oleh seorang muslim di siang hari bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa? Maksudnya begitu? Apakah membatalkan puasa atau apakah merusak pahala puasanya? Kalau yang ditanya tentang batalnya puasa, ini tidak membatalkan, tetap puasanya sah. Tapi kalau yang ditanya adalah tentang pahalanya puasa, otomatis bisa mengurangi pahala puasa. Karena begini, puasa itu ada derajatnya. Ada derajatnya, yaitu ada puasa yang dikerjakan oleh orang awam. Orang awam itu syaratnya berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Intinya kalau puasanya orang awam itu adalah ketika seorang muslim itu sudah menahan diri dari rasa lapar, rasa dahaga, dari mulai terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya sudah baik, sudah mendapatkan pahala. Berbeda dengan puasanya di atasnya di atasnya orang secara umum. Puasanya orang yang tertentu. Jadi untuk puasanya orang yang tertentu, bahasa Arabnya adalah al-khawas ya, khawas. Puasa yang istimewa ya, orang-orang yang memang di atasnya orang awam, maka yang dikerjakan oleh mereka ini bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga berpuasa dari semua maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ghibah. Kemudian melihat maksiat, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan lain sebagainya, yang memang itu adalah dihukumi berdosa, maka menurut puasanya orang yang khawas, orang yang tertentu, ini dihukumi batal. Contoh, ada seseorang ulama yang sudah puasanya ada di tingkatan al-khawas, maka dia itu batal puasanya ketika dia itu ghibah, ketika dia itu melihat maksiat yang disengaja, ketika dia itu melangkah pada tempat yang berdosa, maka itu menurut puasanya orang yang khawas, maka itu batal. Tapi kalau menurut puasanya orang awam, seperti ya kita semuanya ini masih di tingkatan awam, maka yang kita hindari adalah kita bisa menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi dari pertanyaan yang tadi, bagaimana hukumnya ghibah? Maka jawabannya adalah bisa mengurangi pahalanya puasa. Jadi pahalanya puasa itu bisa berkurang karena kita itu melakukan perbuatan dosa. Seperti contoh ghibah,
seperti berdusta di siang hari bulan Ramadan dan lain sebagainya. Makanya dengan demikian, karena ini termasuk dosa bisa mengurangi pahala puasa, maka kebalikannya adalah yang dianjurkan oleh Nabi kita itu dianjurkan memperbanyak berzikir, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, agar apa? Agar pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan ini akan bertambah banyak pahala kita. Karena memang di dalam bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menambah apa namanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menambah untuk berzikir dan lain sebagainya. Dan juga pahala yang dikerjakan di bulan Ramadan ini lebih besar pahalanya daripada pahala-pahala yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Oh, baik. Jadi perbuatan gibah tidak membatalkan puasa, akan tapi mengurangi pahala puasa tersebut. Betul, Ustaz? Ya, mengurangi. Baik. Yang selanjutnya ini, seperti kan pada bulan Ramadan kita kadang gabut, gak tahu mau ngapain. Akhir-akhirnya kita buka HP, terus nyekrol kayak TikTok, Instagram. Lalu tiba-tiba yang keluar bukan berita ataupun konten pendidikan, akan tapi konten makanan, Ustadz, yang membuat kita lapar. Apa itu bagaimana, Ustadz? Apakah itu termasuk dosa jariyah apa gimana? Nah, ketika kita sudah memasuki di bulan Ramadan, di siang hari kita gabut, ya, mau apa ngapain, mungkin sudah ngajinya sudah nyampe beberapa juz ya. Ngajinya sudah beberapa juz, zikirnya sudah dari pagi sampai duhur udah berhenti. Kemudian sudah ini ngapain ya, mau ngaji sudah malas gitu ya, mau baca sholawat sudah sekian, sudah malas, pingin yang lain. Kemudian kita itu pegang HP, kemudian lihat aplikasi di sana. Ketika melihat aplikasi yang namanya siang hari, kita dalam keadaan berpuasa, pastinya kan sudah apa namanya di dalam perut ini sudah makan yang sudah kita makan di sahurnya kan sudah ke bawah, tambah ke bawah, ada rasa sudah lapar. Ternyata ketika lihat Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, media sosial, kemudian muncul menu-menu makanan gitu ya, menu makanan yang memang kelihatannya itu sangat menggiurkan sampai kita ngiler ya. Bisa ngiler juga melihatnya. Ini bagaimana hukumnya melihat, atau mungkin yang memposting juga bagaimana memposting makan yang lezat di siang hari bulan Ramadan, dan juga yang melihatnya itu bagaimana hukumnya. Jadi kalau kita melihat yang sudah kita sekarang zaman media sosial, di mana-mana ada postingan-postingan, termasuk di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, kalau di toko-toko itu sudah banyak, sudah minuman-minuman, makanan, kayak di Alfa, di Indo dan lain sebagainya, di toko-toko besar itu sudah terpampang makan-makanan, sajian-sajian. Juga di media sosial kayak TikTok juga ada seperti itu. Bagaimana kita menyikapi atau melihat, saya sendiri melihat di TikTok, melihat makanan, menu makan yang sangat menggiurkan dengan masakan AIU itu, maka ketika kita melihat itu, maka yang perlu digarisbawahi mungkin adalah penjualnya. Jadi ada sebagian ulama itu mengatakan memposting makanan di siang hari di bulan Ramadan itu hukumnya tidak boleh. Cuma kita juga harus melihat yang memposting itu siapa. Apakah mereka itu orang Islam atau bukan orang Islam. Jadi perlu kita harus berpikir dengan logika, dengan berpikir dengan sehat. Kita harus melihat yang memposting itu siapa. Apakah orang Islam itu sendiri
atau orang lain. Nah, jadi itu sudah insya Allah sudah ada hukumnya khusus untuk umat Islam. Memposting makanan yang memang jual makanan kemudian diposting di media sosial, itu hukumnya tidak boleh. Cuma terkadang media sosial itu diposting malamnya oleh orang yang punya warung, tapi keluarnya pagi atau siang. Ini repot juga. Kita mau menghukumi yang seperti itu juga repot. Kecuali kita posting siang, keluarnya siang, itu tidak boleh. Tapi ketika diposting malam, keluarnya siang, atau keluarnya 2 hari lagi, nah ini yang repot. Nah, karena memang media sosial ini kita tidak bisa apa ya, tidak bisa menebak, tidak bisa mengetahui ini posting ini 1 kali tayang atau beberapa kali. Nah, itu juga kita tidak tahu. Jadi secara umum adalah berawal dari sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik, mendorong tekad untuk terus bergerak maju. Dari satu langkah kecil yang terus bergerak menjadi langkah besar. Sebenih harapan yang menghantarkan pada sebuah pencapaian. Nur Jawater, segarnya sampai ke hati. sebagai umat Islam memposting makan-makan yang bisa mengunggah gairah yang biasanya nyantai kemudian pas merasa lapar pingin ngiler gitu, itu hukumnya tidak boleh jika yang memposting itu adalah orang Islam sendiri ya. Untuk kita yang melihat bagaimana ya, kalau melihat juga hukumnya tidak boleh kalau memang itu bisa mengunggah selera sampai berlebihan. Kalau cuma merasa lapar, sekalipun tidak diposting, lapar itu pasti ada. Kita kalau sudah berpuasa di siang hari, mau melihat ataupun tidak melihat itu, tetap rasa lapar itu pasti ada. Ya. Cuma ketika ada postingan makanan seperti itu, bagaimana caranya bagi kita? Ya kita hindari. Ketika mungkin karena sudah kita megang HP, oh ini kok makanan, ya sudah. Scroll lagi, scroll, jangan dilihat. Jangan sampai kita itu, pikiran kita, pandangan kita tertuju pada makanan ini, itu yang berwarna merah, gini, dan kecoklatan, bagaimana. Jangan sampai ke sana. Jadi kita harus bisa mawas diri. Jadi karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan media sosial. Jadi bagaimana kita juga harus menahan diri, mana yang harus saya lihat, mana yang harus saya hindarin. Jadi seperti itu. Oh baik, jadi melihat video makanan atau minuman di media sosial tidak dapat mengganggu puasa kita, itu tidak membatalkan, akan tapi kita itu dihimbau agar tidak melihat video-video tersebut untuk menjaga puasa kita, begitu Ustaz.